Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya atau Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusuhan di bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukum bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung dan itulah ketetapan yang pasti terlaksanakan. Sampai situ dulu ya Bang ya. Nah, yang dimaksud dalam maka apabila datang saat hukum bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datang kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung dan itulah ketetapan yang pasti terlaksanakan. Itu yang dimaksud itu seperti apa? Terus ada lagi satu lagi. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Akunya ini yang dimaksud akunya ini siapa? Musanya apa Allahnya? Makasih, mohon penjelasannya. Biasa aku di situ Allah. Jangan, karena gini, Allahus Samad kan dalam Islam itu. Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Allahus Samad, dia dat yang dituju. Cuma dia, tidak boleh kita pakai pelantara, itu nggak boleh. Ya, jadi pelindung di situ cuma Allah. Nah, nanti satu-satu aja dulu. Yang apa lagi yang ditanyakan namanya? Ya. Aku di situ. Terus. Udah selesaikan ya yang itu. Ini satunya lagi. Maka apabila datang saat hukum bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung dan itulah ketetapan yang pasti terlaksanakan. Itu maksudnya seperti apa? Itu yang mana? Yang mana anunya? Yang ini Bang. Sebentar aku tengokkan dulu ya. Yang ini Bang, ini kan ada perkataan seperti ini. Ini apa maksudnya? Bisa diperjelaskan lagi biar jelas? Ya, di ayatnya. Ayat yang berbunyi yang mana? Ya ini, maka apabila yang datang yang saat... ayat 5 Sat. Ayat 5-nya. Aku nggak paham. Iya, maaf ya. Maka apabila datang saat hukuman gitu. Iya. Iya. Maka apabila datang saat hukuman bagi yang pertama dari keduanya, kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepada kalian hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Nah, orang-orang yang kuat dalam berperang dan memiliki kekuatan yang luar biasa, lalu mereka merajalela, ya, mereka mengejar-ngejar kalian di kampung-kampung dan di perkampungan kalian untuk membunuh kalian dan menawan kalian, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Dan memang mereka benar membunuh Nabi Zakaria. Maka Allah mengirimkan Jalut dan tentara-tentaranya untuk menghukum mereka. Akhirnya Jalut dapat membunuh mereka. Ini dalam tafsir Jalalain ya, keterangannya ayat itu. Ya, itu maksudnya seperti apa? Bisa diperjelas lagi enggak? Hah? Bisa diperjelaskan lagi? Iya. Itu maksudnya seperti apa? Maka apabila datang saat hukuman bagi yang pertama dari keduanya, maksudnya apa? Kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepada kalian hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan, yaitu Jalut. Oh, oke. Paham. Makanya mereka nanti apa? Dihukum gitu loh.
Iya, makasih ya Bang, udah dijawab. Sudah Bang. Ada lagi aja Mbak, jam poin-poinnya tentang ketuhanan, kayak misalnya tentang ketuhanan apa gitu. Udah, itu udah paham. Kenapa Tuhan kalian tidak terlihat? Itu sudah dijelaskan. Terus kenapa ada Ka'bah? Kenapa ada batu yang dari surga? Itu sudah dijelaskan. Saya sudah paham itu. Sebentar ya, aku cari yang belum paham. Ini Bang, maaf ya, Asi gak paham aku bacanya gimana, aku tunjukkan saja. Ini Bang, Asi Syam. Al-Sam. Nah, di situ kan bunyinya seperti ini. Coba, surat nomor berapa? Coba, akan ada suratnya kan? Oh, yang angka itu? Dalam 91, 91, iya 91. Terus Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. berapa yang mau ditanyakan? Dari awal sampai akhir. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya atau gelap-gelap gulita, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas zolim. Ketika bangkit, orang yang paling celaka di antara mereka. Lalu Rasulullah berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumnya. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Nah, yang saya tanyakan di sini kan ada kata seperti namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Apa yang salah dengan menyembelihnya? Itu apa? Kenapa? Oke, enggak, itu ayat berapanya itu? Itu ayat berapa? Yang itu sembelih itu, Bang? Ini 14. 14. Ada di angka 14, iya. Jadi gini, lalu mereka mendustakan ucapan Nabi Saleh. Ya, gini loh, ini masalah unta itu. Ya, jadi ceritanya gini. Lalu mereka mendustakannya, ya, mendustakan ucapan Nabi Saleh yang mengatakan bahwa unta ini adalah milik Allah. Dan bila mereka melanggarnya, niscaya hal itu akan berakibat turunnya azab. Saleh ini menjaga, ingat ya, unta ini dijaga karena ini dari Tuhan. Lalu mereka sembelih, murka Allah, dihukum mereka. Gitu loh maksudnya, inti dari kesimpulannya. Iya, makasih Bang. Udah selesai Bang. Makasih Bang. Tapi kalau Mbak Suster Bereta ini masih Katolik, ya, kenapa Anda percaya banget sih kalau Yesus itu Tuhan? Ya, itu kepercayaan kami. Oh, kepercayaan saya. Iya. Berdasarkan pengajaran di gereja atau berdasarkan penelusuran sendiri? Ini bukan apa ya, ini pendapat ya. Kalau ucapanku itu pendapat, bukan dari ini. Soalnya kan akunya tidak begitu tidak begitu
mengikuti orang-orang, oh iya kamu harus kamu harus mengikuti hukum gereja, kamu harus mengikuti hukum Injil atau apa. Enggak, soalnya aku kan membaca, bertanya, seperti ini aku bertanya. Kalau emang ada yang salah, ya ada yang nggak aku tahu, aku tanyakan. Terus kalau emang nggak ada jawabannya, aku bertanya yang mungkin bisa menjawab seperti itu. Nah, kenapa aku bilang, kenapa kamu kok percaya Tuhanmu ini itu? Ya, itu kepercayaan aku. Seperti itu, Bang Handi. Ya, tapi kepercayaan itu kan harus berdasarkan data dan bisa dicerna oleh akal kan gitu, Mbak. Gimana ya? Terus? Tapi kami juga membaca Bible, tau kan, bebas membaca seperti Mbak membaca Al-Quran. Iya. Kami sama Ustadz kami di sini baca Bible itu kagak ada tuh di Bible Yesus adalah Tuhan pencipta alam semesta gitu, Mbak. Ya, nggak apa-apa. Di situ kan membicarakan, kalau di Bible kan bilangnya seperti itu. Kalau di aku mempercayai itu. Paham nggak? Gimana ya? Aku mempercayai itu dan mengimani itu. Oh, doktrin berarti Bang Di, dokter dari gereja ya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak maksa iman loh di sini ya Mbak ya. Kita nggak maksa iman. Nggak apa-apa Bang, kan Abang tanya. Abang tanya nggak apa-apa Bang. Astaga. Coba bertanya ke Pak Sugi, Bang Hendi, komparasi. Jangan dulu diganggu, kecuali Suster Berita ini selesai gitu ya. Kita dahulukan dia dulu, siapa tahu dengan bertanyanya dia ingin tahu tentang Islam toh, mumpung ada Ustaz Tata. Halo. Apalagi Mbak yang ingin tahu tentang Islam? Halo. Kenapa Bang? Apalagi Suster Berita ini, apalagi yang Anda ingin tahu tentang Islam? Silakan. Sudah semua. Nanti kalau aku sudah membaca lagi tidak ada yang aku mengerti, aku masuk lagi ke sini untuk bertanya. Tidak apa-apa kan? Gak apa-apa. Mbak Berita udah bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Udah bisa bedain nggak tuh? Bisa. Secara agama Islam seperti ini, secara agamaku sendiri seperti ini, aku udah mengerti semua. Cuman kan aku mempelajari Al-Qur'annya nih, ya kan? Ntar Al-Qur'annya apa yang tidak aku mengerti, aku bertanya lagi seperti itu Bang Handi. Oke, Anda mau dengarkan nggak Mbak? Ustadz Tata menjelaskan. Ustadz, apa perbedaan antara makhluk dan halik atau Tuhan dan manusia? Silakan Ustadz. Ustadz, Halo. Okay. Ini bisa diam dulu dong, di muka mic-nya udah ditutup, jangan dibuka lagi ya. Silakan Ustadz. Ya, jadi di langit dan di bumi itu hanya ada dua sosok. Pertama Khalik. Khalik ini pencipta. Dalam Islam ya Allah. Selain Allah makhluk. Makhluk itu diciptakan. Ya, apa saja semuanya. Mau di langit, mau di bumi itu makhluk. Yang mana makhluk ini dari tidak ada menjadi ada. Awalnya Tuhan itu sendirian, tidak ada apa-apa. Lalu Allah menciptakan langit dan bumi isinya. Berarti makhluk itu. Makanya kalau dalam Islam Tuhan itu jelas. Misalnya saya ditanya, Tahta, Tuhanmu siapa? Allah. Wujud, dia ada. Terus adanya sejak kapan? Qidam. Tidak ada permulaannya. Terus sampai kapan adanya Tuhan itu? Baqo, kekal, tidak ada akhirnya. Seperti apa dia? Mukhallafatul lil hawadisi. Tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan ciptaannya. Makanya bukan cuma Islam. Walaupun di perjanjian lama sama, Tuhan itu tidak sama dengan apapun. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Jadi sama dalam Islam. Asyura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Yang kedua, yang keempat, Tuhan itu tidak butuh tempat. Karena kalau Tuhan butuh tempat berarti makhluk. Sama seperti kita dong, kita butuh tempat. Baik di bumi, ya, butuh tempat kita. Tapi kalau Tuhan qiyamuhu binafsihi, tidak butuh tempat. Terus wahdaniyat, satu Tuhan itu. Makanya dalam Islam dijelaskan, kalau Tuhan lebih dari satu, gimana nanti? Mau menciptakan musyawarah dulu. Ayo kita menciptakan bumi yuk. Gimana? Bulat saja ya? Oh jangan, gimana kalau segitiga saja? Oh kurang bagus, kotak saja. Kan gitu.
Maka Tuhan itu satu. Jadi tidak ada musyawarah kalau menciptakan. Cukup dia kehendak dia, irodat, semaunya dia, wong dia sendiri. Itulah makanya dalam Islam ini namanya sifat salbiyah. Jadi dalam Islam kalau ada Tuhan, ya, ada orang mentuhankan yang tidak kidam. Maksudnya apa? Ada permulaannya. Tiba-tiba ada seorang wanita melahirkan anak. Kok dituhankan? Tidak cocok. Karena apa? Karena tidak ada permulaannya kok. Atau kalau Islam kan bako, kekal. Kok ada Tuhan tapi tidak kekal. Misalnya patung, merusak patungnya. Atau manusia dituhankan, mati. Maka bukan Tuhan sudah. Atau ada Tuhan tidak qiyamuhu binafsi, tidak mukhalafatul hawadisi. Ada Tuhan kok serupa dengan makhluk. Maka dalam ajaran samawi bukan Tuhan sudah. Atau ada Tuhan lebih dari satu. Bukan sudah, tidak memenuhi syarat. Jadi kalau Islam itu memahami Tuhan ada kitab khusus. Namanya kitab Tauhid. Jelas semua Tuhan itu seperti apa. Makanya Islam tidak akan mentuhankan selain Allah. Karena sudah final dalam Islam ketuhanan itu. Oh, Tuhanku gini loh. Kok udah memenuhi syarat menjadi Tuhan? Kok ada Tuhan mati? Kok ada Tuhan dilahirkan? Kok ada Tuhan dibuat-buat sendiri? Buat patung, dibuat sendiri, disembah sendiri. Nah kayak gitu itu bukan Tuhan sudah. Gitu ya. Oke. Itu Mbak. Mbak udah pernah baca surat Al-Ikhlas kalinya Mbak ya? Suster Berita, udah pernah baca? Bisa dibaca ulang nggak? Baru Anda tanyakan, silakan. Oke, sebentar ya Bang ya. Ya. Aku buka halaman berapa dulu. Bentar Kak. Ya teman-teman. Suster Berita. Iya. Silakan dibuka itu aja surat yang pendek aja itu. Nanti ya, Anda tanyain deh sepuasnya ke Ustadz Tata. Nggak baca yang Arabnya ya, soalnya nggak tahu. Ini Al-Ikhlas surah ke-112. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kira-kira ada nggak yang Anda ingin tanggapi atau ingin tanyakan di sini yang Anda baca barusan? Sudah terjawab ini. Maksudnya menurut Anda ada yang tidak connect sama akal gitu? Masuk akal semua sih penjelasannya. Udah dijelaskan ini. Kalau menurut Anda Yesus bisa masuk nggak kategori itu? kalau di pengertiannya agamaku kan Tritunggal ya, jadi tidak sama gitu ya, nggak sama gitu. Silakan Ustaz lebih diperjelas lagi tadi, monggo Tad. Iya ini surat Al-Ikhlas ini tauhid itu ya, tentang Allah. Dulu orang Arab ini menyembah dewa-dewa itu banyak, berhala itu banyak. Bahkan kalau meminta khusus, oh saya minta jodoh, minta ke dewa ini. Oh saya minta rezeki, oh minta ke dewa itu. Ada nama-namanya, kayak film Senggokong itu. Ada dewa mimpi, ya. Ada dewa ini. Seakan-akan dewa ini punya tugas masing-masing. Kamu bagian ngurus mimpi ya, kamu bagian ngurus rezeki. Kalau Islam enggak. Tuhannya satu Islam. Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Ini kalau di dalam perjanjian lama, ya Ulangan 6 ayat 4. Hukumnya sama. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau perjanjian baru, Markus 12:29. Hukumnya sama, dengarlah Israel, Tuhan Allah itu Esa. Allahus Samad ini, Allah tempat meminta segala sesuatu. Ya, kalau dalam kata Yesus apa? Ya, yaitu kalau ada dua orang meminta apapun itu, maka permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Ya, itu dalam ya kayak gitu. Di dalam Matius 18:19, Matius 23 ayat 9 itu. Ya, menandakan apa? Allah itu Husomad. Terus lam yalid walam yulad. Allah itu bukan makhluk. Iya kalau makhluk, manusia, binatang beranak dia.
atau diperanakan. Nah kalau Tuhan yang enggak, wong Tuhan sudah ada awalnya. Ya, walam yakulahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Atau kalau dalam perjanjian lama, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Iya, itu sama ajaran samawi itu kayak gitu. Insya Allah Ustaz Tata ini perbandingannya ya. Mbak, tadi kan Anda membahas tentang Trinitas ya. Coba Iya. Mbak buka surah Al-Maidah ayat 73 Mbak. Sebentar, aku cari dulu ya. Iya, baru Anda tanyakan ke Ustaz Tata. Itu yang meluruskan Trinitas. Maaf ya teman-teman di bawah ya. Saya hanya membantu Mbak ini supaya dia bertanya karena kehabisan pertanyaan udah loh. Iya, benar, Iya. tahu aja Bangnya. Tiga itu ya Bang Andi. Al-Maidah ayat 73 Mbak. Ini Suster Breta mau bertanya teman-teman. Ya, sambil lalu di tap layar teman-teman ya, biar kembali ini kokoh. Soalnya Mbak ini masih percaya banget tentang Trinitas. Udah nemu Mbak, bisa dibacain? Oh, bentar. Ya. Ini baru ketemu. Di tab layar teman-teman. Di follow juga Mbak, di follow aja gitu. Iya, sambil juga di follow teman-teman ya, yang ada di atas. Mbaknya yang bertanya. Ini Al-Maidah Iya. surah ke 5. 73, iya. 73. Aku nggak Iya, paham benar. ini. Belah Al-Maidah 5 ayat 73. Aku nggak tahu ayat-ayatan. Ini pokoknya yang pertama. Sebentar, aku cari dulu. Al-Maidah ayat ke berapa? 73. 73. Ya, Al-Maidah itu urutan kelima memang ayatnya 73. Hati-hati Mbak, sobek Mbak. Nggak bakal sobek. Nggak ada 75 di sini. 3 Mbak. Aku baca dari awal aja ya. Kepanjangan Mbak nanti bacaannya. Itu emang sampai mana? Sebentar. Cari nomor 73-nya aja Mbak. Di situ sebelah kiri kan ada tuh nomor 73 ke bawah. Sebentar. Maaf ya, soalnya berbeda dengan Alkitab. Oh ini, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3. Hah? Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Sesungguhnya, sebentar. Baca lagi terus. Ya. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3. Aku buka dulu. Iya, coba. Sebentar ya. Iya, silakan. Yang lain tolong standby ya. Mbak ini kalian terpesona nih sama ayat ini. Geleng-geleng kepala aja tuh Ustaz. Saya tenang Tad. Saya dari tadi mikiran nih YouTube saya gak bisa di live kan itu loh. Dari tadi mikir itu. Waduh, sayang banget. Mulai saya belum naik itu kepikiran itu. Dari tadi tahu takat sambil otak tidak bisa. Bagus cowok gak dihubungi Ustaz. Sudah error katanya punya aku. Maksudnya ini gimana? Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3. Bingung kan Mbak? Coba baca lagi baru resapi baru bertanya deh. Kalau Mbak bisa bertanya di sini berarti Mbak ngerti.
Coba baca sekali lagi, terus Mbak bertanya. Iya kan? Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Esa, dalam kata Esa itu bahasa Indonesia satu kan? Oke, aku paham itu. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Bisa diperjelaskan lagi? Kenapa ini seperti silakan, ini? Ustaz. Silakan. Ustaz Tata, monggo. Iya, jadi gini ya. Ini kita Nabi Isa aja ya. Nabi Isa ini ketika diutus oleh Allah, dia mengatakan, wa rasulan ila bani Israel. Ya, Ali Imran 49. Aku ini utusannya Allah untuk Israel. Lalu dia seorang nabi. Ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Maryam ayat 30. Dan saya mentuhankan Allah. Innallahu wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Al-Jufruf 64, 61, 64. Ya. Lalu ketika Isa tidak ada, maka ternyata ada orang yang menganggap Isa ini Tuhan, bagian dari Tuhan. Ya, ada orang mengimani Isa ini Tuhan gitu loh. Padahal ya, wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Allah yang satu itu. Allah itu ya, Tuhan itu ya Allah saja. Jangan sampai kita melibatkan selain Allah menjadi Tuhan juga. Nah, contohnya di sini Isa. Ada orang mentuhankan Isa. Isa Tuhan, Tuhan. Allah Tuhan, Tuhan juga. Berarti kan? Lalu ada lagi yang ketiga. Tapi ini bukan Kristen yang umumnya sekarang, enggak. Memang ada orang zaman dulu, di zamannya Nabi ini, Maria ibunya itu dianggap Tuhan juga. Mereka ada membuat patung Maria, nanti disembah, ya minta apa. Soalnya itu, mohon maaf ya, aku potong sedikit. Karena itu yang melahirkan Isanya itu, Isa Al-Masih. Jadi kita wajib untuk menghargainya juga, menghormati juga. Nah, kayak gitu itu tidak boleh. Karena apa? Tetap Tuhan itu harus Allah. Tidak boleh. Bahkan kalau saya pakai Bible sama. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Iya, barusan aku baca. Iya, coba hukum yang terutama apa? Markus 12:29. Dengarlah hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Tepat guru. Dia satu Esa. Baik Yesus atau Isa itu dituhankan. Maka orang kayak ini kafir. Bentar dulu, Tad. Ini sebenarnya udah ngerti nggak sih itu yang lu baca tadi? Apa maksudnya? Lu udah paham nggak? Sudah. Itu barusan dikasih paham kan? Artinya di situ ya, kalau ada orang mengatakan Tuhan itu tiga, itu kafir. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Itu bahasa sederhananya. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan itu tiga, kafir. Nah, penjelasannya di situ hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Itu sederhana loh itu bahasanya. Oke, artinya terima apa? kasih. Artinya apa? Meluruskan konsep yang Anda maksud tadi itu, yaitu tri itu, gitu Mbak. Oke. Dijawab pula oleh Yohanes 17:3, coba baca. Hah, kayak mana? Dijawab oleh Yohanes 17:3 sama Markus 12:29 gitu. Sudah aku baca kok barusan itu. Oke. Sudah tahu. Apakah Anda masih mau menganut Trinitas, Mbak? Nantilah ya. Ya, oke ya. Aku hubungin kakak-kakak lagi nanti ya. Oke. Aku lebih perdalam dulu lah lagi. Makasih udah dikasih tahu ya kakak-kakak ya. Oke, Suster, makasih. Maaf, banyak banget yang ditanyakan. Gak apa-apa kan? Ini Ustaz Tata ini memang mau ditanya seumur hidup beliau ini. Ya udah. Ustaz saya ini, Suster, kalau nggak ditanya, itu bengong dia kalau nggak ditanya. Mau ngomong apa dia kalau nggak ditanya? Karena dia nggak pandai bertanya kepada orang, nggak mau dia. Dia maunya ditanya. Coba jelaskan juga Ustadz, ketika Nabi Isa diadili oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Apa benar kalau Isa
menyuruh pengikutnya untuk menyembahmu dan ibumu gitu Ustaz? Itu Al-Maidah 116. Nanti Selamat malam. bukan hanya itu ya. Nanti di hari kiamat semua orang yang menyembah selain Allah ditanya oleh Allah, wahai kamu yang menyembah berhala, kenapa kamu sembah dulu? Ya, coba kamu panggil Tuhan-Tuhan yang dulu kamu sembah itu. Bisa nggak? Bisa nggak menolong kamu? Ya nggak bisa. Ya. Karena apa? Jadi gini, orang yang menyembah berhala, nanti oleh Allah ditanya, kamu kan dulu nyembah berhala di bumi. Coba bisa nggak berhala itu nolong kamu sekarang? Ya nggak bisa. Ya, namanya bukan Tuhan memang. Nah, khusus orang yang mentuhankan Isa atau Yesus ya. Nanti di hadapan Yesus sendiri, Isa dipanggil oleh Allah. Disuruh menjelaskan ke orang yang menyembah dia. Silakan coba baca Al-Maidah 116. Al-Maidah berapa? 116. Nah, ini tapi nanti di akhirat itu sudah dinubuatkan sudah ya. Nanti Nabi Isa ini ditanya oleh Allah, wahai Isa, benar kamu dulu ngaku sebagai Tuhan kepada mereka? Apa kata Isa di situ? Tidak ya Allah, saya tidak menyampaikan apa yang tidak engkau perintahkan. Memang dia tidak pernah ngaku Tuhan memang dia. Coba baca di Bible. Kan tidak pernah kan? Dia selalu mengatakan apa? Markus 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Aku ini seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, Yohanes 17:8. Dan Tuhan yang benar Allah Bapa, Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tiba-tiba dia tidak ada, dituhankan. Akhirnya kata Allah, terangkan ke mereka, sejak kapan kamu ngaku Tuhan? Tidak ya Allah, saya tidak pernah ngaku Tuhan dari dulu. Aku menyampaikan sesuai dengan apa yang kau perintahkan. Aku ngaku nabi, ngaku utusan, ngaku penyampai firman, dan aku memperkenalkan engkau ya Allah. Aku bilang ke mereka bahwa dengar Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Saya tidak pernah mengaku Tuhan. Tiba-tiba ketika saya tidak ada di dunia, kok bisa mereka mentuhankan aku? Nah gitu keterangan Al-Maidah itu. Nanti itu ya. Jadi hati-hati. Al-Maidah itu yang di mana ya? Kok nggak ketemu aku? Bentar. Jalan Sudirman. Surah Al-Maidah ayat ke berapa? 3 ya Ustaz? Surah ketiga. Surah ke berapa? Nanti aku cari lagi dah. Coba cari sekarang aja dulu. Cari Al-Maidah gitu. Tolong dibantu ya. Ini di halamannya yang nggak ada. Di mana nih? Kalau mau cari dulu suratnya nomor 5 ya. Setelah dibuka, baru ayatnya. Nomor 5. Surah kelima. Surah kelima. Bentar. Itu 116 sampai 117. Oh, 106. Surah yang kelima. Iya. Benar. Dengan Ayatnya 116. ayatnya 116.
Gak ada apa-apalah kalau sulit kalau bukan kitab sendiri. Yang penting tahu keterangannya aja. Maaf ya, soalnya nggak mirip sama Alkitab. 116 ya. Bentar, aku cari dulu. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, iya kan, putra Maryam, mempercayai itu kan, di sini mempercayai itu, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah dan ibuku sebagai dua Tuhan. Hah? Nanti aku tanya ke gereja lagi. Ya, lanjut baca dulu. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Dan ingatlah, sebentar, ku baca lagi. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada di diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Nanti aku pertanyakan lagi. Oke, makasih udah dikasih tahu ya. Iya. Ya intinya, tidak usah nanya, intinya keterangannya di situ. Nanti orang-orang yang mentuhankan Isa itu menyesal. Ya, menyesalnya apa? Iya ya, kok saya dulu mentuhankan dia. Bahkan tidak usah nunggu besok, sekarang aja bisa didialogkan. Contohnya, umat Islam sering tanya ke orang Kristen, kenapa kamu mentuhankan Yesus? Di mana Yesus ngaku Tuhan? Kan memang nggak ada. Makanya nanti di ayat ini, Yesus sendiri yang menyampaikan ke mereka. Ibaratkan gini, ingat loh ya, Oten, saya tidak pernah ngaku Tuhan dulu. Ya, tiba-tiba ketika saya tidak ada, kok kalian sendiri yang mentuhankan saya? Padahal saya diperintah oleh Allah supaya kalian ini mentuhankan Allah, bukan saya. Kan sudah saya bilang kepada kalian, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhanku dan Tuhanmu, Esa. Kan udah jelas di situ. Bahkan Yesus mengatakan, Tuhanku Allah Bapa di langit. Matius 18:19. Tidak bisa dilihat dia. Yohanes 5:37. Gitu. Kak Tatang ini mu'alaf kah kok bisa hafal kitab? Maaf nanya, jangan marah ya. Sekedar nanya. Orang debat itu kan harus belajar juga. Sekarang gini, kalau saya cuma belajar Al-Quran, mau dialog, ketika orang Kristen ngomong apapun, oke, iya gitu. Maka saya harus pelajari kitab mereka juga, supaya kalau mereka ini kata Yesus Tuhan di ayat ini, bisa saya bantah pakai Bibelnya sendiri gitu. Oke, terima kasih. Nanti bakal aku tanyakan lagi tentang. Oke, terima kasih. Saya nanya dulu. Bentar, belum selesai. Di Matius 7 Mbak dibaca itu Mbak, kalau di kitab Anda itu. Ayat berapa itu Ustaz? 23 ya Ustaz? Yang menyuruh aku Tuhan, bermukjizat atas namaku, bernubuat atas namaku. Matius 7, 21, 23. Ya, Matius 7, 21, 23. Coba. Ini Ustaz Tata ini Ustaz Tata ini mualaf kah? Kok tahu banget Bible ini mualaf kah ini Ustaz Tata ini? Maaf tanya lo, jangan tersinggung. Coba dibaca Mbak, Matius 7, 21 sampai 23. Tapi kalau Suster Bereta mau berpikir sih, bedakan antara manusia dan Tuhan aja dulu. Ya menjelas
yang pernah dari muka bumi itu pasti bukan Tuhan, itu pasti makhluk utusan Tuhan itu. Itu aja dulu Mbak. Oke Bang, makasih ya Bang. Nanti kalau ada yang perlu aku tanyakan lagi, aku bakal naik lagi. Terima kasih Bang. Semuanya, Kak Tahta. Nggak mau nyimak dulu nih, ada Pak Suki juga nih Kristen nih. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, nyimak aja dulu Kak di sini. Suki. Pak Suki, selamat malam Pak Suki. Pak Suki kemarin dibabat habis oleh si Nathan, kenapa nggak melawan? Selamat malam, selamat malam. Pak Suki, Gimana nih? Pak Suki, Ya. kemarin aku dengar tuh, aku sambil ngobrol kan, ini Pak Suki kok dihabas sama si Nathan, dibabat, kok nggak melawan Pak Suki? Yang mana ya? Jadi kok Tapi ada si Nathan perlawanan itu? kok Bang Edi, saya juga dengar itu. Ada perlawanan dari Pak Suki kemarin. Iya, mengenai apa yang kemarin topiknya itu ya? Oh, nama Tuhan, Tuhan inilah namaku. Ingat nggak Pak Suki? Aduh, saya lupa ingat apa gimana sih, kok lupa ya? Ya, ilah baru kemarin. Maksudnya saya nggak melawan Halo. gitu ya. Saya diam. Selamat malam semuanya. Malam-malam. Ya, selamat malam, silakan. Bisnat, Lanjut, Bang Ebis. Bisnat ada yang mau ditanya, silakan. Ke Pak Suki dulu, Bang Edi. Apa Oh ya, Pak Suki dulu. Apa Pak Suki menuhankan Yesus, Pak Suki, sebagai seorang Kristen? Oh, Yesus itu nggak bisa dituhankan, nggak bisa. Dia nggak bisa disembah. Bingung ya? Iya, Pasti jelaskan. bingung. Jelaskan. Teman Kristen pasti bingung. Saya akan jawab sini ya. Nih. Yohanes 13 ayat 20 dan sebetulnya banyak ayat lain ya. Di antara juga banyak Matius juga, Markus, Lukas juga ada. Saya baca yang satu ini aja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. No. Jelaskan kronologinya. Yesus mengutus utusannya. Nah, kalau ada orang menerima utusan itu, dia bilang menerima aku. Nah, kalau kamu menerima aku, kamu menerima dia yang mengutus aku. Berarti orang menerima siapa? Menerima Bapa yang di surga. Nah, sebetulnya apa yang diterimanya? Yang diterimanya itu dijelaskan di dalam Yohanes 17 ayat 8 dan ayat 14. Demikian. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nah, kalau ayat 14-nya, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, di sini Yesus memposisikan, menyamakan diri dengan kita karena sama-sama menerima firman dari Bapa. Cuma Yesus lebih dulu menerimanya. Maka dikatakan sebagai yang sulung. Nah, ada pertanyaan, apa sih arti menyembah? Menyembah itu adalah menuruti perintahnya. Nah, sekarang kita menuruti perintah siapa? Apakah Yesus pernah memerintahkan? Oh iya, dia pernah mengatakan, aku memerintahkan kamu. Tapi tahu nggak bahwa perintahnya itu datang daripada Bapa? Dan Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan berasal daripada Bapa yang telah mengatakannya. Saya bacakan di dalam Yohanes 12-nya aja ya. Ayat 49 dan 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yang bisa disembah itu adalah yang mengeluarkan perintah, karena kita menaatinya. Nah, ternyata kita menaati Bapa. Kalau kita mendengar perintah dari Yesus,
lalu kita menaatinya, kita menyembah kan, tetapi bukan menyembah Yesus yang ternyata sumbernya daripada Bapa. Nah, kalau kita melihat ada sumber lain dan kita menaati perintahnya, kita menyembah Dia. Contohnya ya, di dalam 1 Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, karena kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Ya, artinya apa? Iblis mengeluarkan perintah dari dirinya sendiri, berbeda dengan yang daripada Bapa. Nah, sehingga kalau kita menuruti perintah yang daripada iblis, kita menyembah iblis dan menjadikan dia Bapa kita dan kita anaknya. Dan Yesus mengatakan di dalam ayat 42-nya, kata Yesus kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang daripada Allah. Tetapi kamu tidak melakukan apa yang Bapa inginkan. Makanya dikatakan oleh Yesus, Bapamu iblis. Nah, artinya apa? Dia menyembah iblis. Sedangkan Yesus menuruti perintah Bapa, Yesus menaati Bapa, dia artinya merendahkan diri kepada Bapa, taat dan menyembah Bapa. Demikian juga kalau kita menaati perintah Bapa, kita menyembah Bapa, sekalipun Yesus yang menyampaikannya. Karena Yesus sudah menyamakan dirinya kepada kita, bahwa mereka telah menerima firman-Mu Bapa, dan dunia membenci mereka. Artinya apa? Dunia itu berbeda lagi cara hidupnya, sehingga tidak bisa bersama, dan jadi membenci. Karena firman itu berasal dari atas, sehingga Yesus katakan mereka bukan dari dunia, dari atas. Yang dari atas itu firman-Nya. Kebenarannya itu datang dari surga, dari atas. Hikmatnya dari atas. Maka semua orang yang menerima firman Bapa, menerima hikmat Bapa, itu dia berasal daripada Bapa atau berasal dari atas. Demikian juga Yesus sama. Nah, kalau Yesus mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 13 ya, begini dia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi yang bisa naik ke surga hanya dia yang turun ke surga. Nah, Yesus kenapa dikatakan turun dari surga? Waktu dia dilahirkan ke dalam dunia ini, dia anak kudus, anak Allah. Nah, yang kudus itu dari surga, dari atas. Nah, karena dia waktu turun, waktu dilahirkan menjadi anak manusia, dia kudus dan taat sampai matinya, maka dia ke surga juga. Nah, demikian juga kita yang ada dalam dunia ini, yang hidup cara dunia, lalu berubah menerima firman, hikmatnya, cara hidup yang dari atas. Kita terima dan kita hidup, kita berasal dari atas, dan kita akan kembali ke atas. Nah, begitu Bang. Sekian dulu dari saya. Ya, lanjut. Ada yang mau ditanggapi oleh Bang Ebis? Ebis apa ini? Ebis Net? Silakan. Anda dari tadi kayak mau menyampaikan sesuatu. Silakan. Dibuka mute-nya, Bang Ebis Net. Ebis Net. Aduh. Acok? Si Mbak itu siapa tuh yang bertanya tadi? Oh iya, ada tanggapan, Mbak Suster? Iya, enggak ada. Sudah dijelaskan semua kan dari Saya mau menanggapi. Iya, silakan. Tapi sebenarnya saya ingin bertanya dulu, tapi saya ingin menanggapi dari apa tadi, Bapak apa itu tadi yang namanya yang terakhir ngomong? Sugi. Iya, Bapak Sugi. Nama aslinya itu Kamidi. Kamidi ya. Bapak Kristen atau apa, Pak? Saya Kristen ya. Kristen Iya. dari Saksi Jehovah ya, Pak? Bukan. Dari? Saya dari gereja GSKI ya. Gereja Suara Kebenaran. Oh, gereja. Iya. Tapi kalau menurut daripada versi Protestan ya, firman itu kan tadi dibilang Bapak kan berbeda, turun ke dalam sebuah orang manusia kan. Tapi kalau di Yohanes
pasal yang pertama yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Ada sebuah perubahan di sini, mulai dari firman menjadi manusia. Ada sebuah perubahan yang ini mengkonklusikan bahwasanya firman yang dari Bapa itu, yang dari Allah, yang adalah roh, menjadi manusia, reinkarnasi bahasanya gitu kan. Nah, di dalam Yohanes 14 lagi berkata, aku dan Bapa adalah satu. Lalu di ayat, saya lupa itu di ayat yang keberapa itu, lalu Filipus berkata, tunjukkanlah kepada aku siapakah Bapa itu. Lalu ayat selanjutnya berkata, setelah berapa lama aku bersama-sama kalian, aku belum pernah melihat, apakah kamu belum pernah melihat Bapa? Jikalau engkau melihat Bapa, jikalau kau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Berarti ada kesatuan daripada pribadi di sini. Artinya dia menyamakan, Yesus yang adalah firman, menyamakan diri dengan Bapa itu sendiri. Itu. Halo, suaranya hilang nih, Bang Ebis. Ya, sudah mungkin. Oh, sudah ya? Ya, silakan ditanggapi Pak Suki. Oh ya, saya akan bacakan ini, Bang. Yohanes 3 ayat 3 dulu ya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, berarti orang harus dilahirkan kembali. Selalu saya baca ke dalam Petrus 1 ayat 1 dan 23. Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Lalu, saya baca ke dalam Yohanes 5, ayat 19 dan 30 ya. Ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak, ya, anak, perhatikan kata anak, tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat bapaknya mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan bapak itu juga yang dikerjakan anak. Seorang anak yang dikatakan anak sesungguhnya, dia melakukan apa yang dikehendaki bapaknya. Sehingga kalau orang menjadi anak sesungguhnya, dia harus mengosongkan dirinya. Sehingga dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 4 ayat 34, makananku hanya melakukan kehendak Bapa. Artinya apa? Yesus mengosongkan diri sehingga firman itu penuh di dalam dirinya. Nah, karena penuh dalam dirinya, dikatakan bahwa firman masuk ke dalam daging dan hidup sebagai manusia. Terjemahan di sana, firman menjadi manusia. Bukankah demikian juga kita? Tujuan anak ini diutus ke dalam dunia supaya kita meneladani hidup anak ini. Ayo kosongkan diri, diformat ulang, download ulang firman yang dari atas, jangan hikmat yang dari bawah, tetapi yang dari sorga, supaya kamu kepenuhan Allah. Efesus 3 ayat 19. Aku berdoa kepadamu supaya kamu dipenuhi oleh kepenuhan Allah, supaya kamu kepenuhan Allah. Sama dengan Yesus di dalam Kolose 1 ayat 19 mengatakan dia, Yesus adalah kepenuhan Allah. Saya baca aja ya biar jelas. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Nah, di dalam Efesus 3-nya saya baca. Efesus 3 ayat 19. Kalimat terakhir, Paulus berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jelas sekali sebenarnya ya, apa yang dikatakan Yesus di dalam ayat di Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Karena Yesus mengosongkan dirinya,
Sehingga firman itu diterima secara penuh, sehingga dia menjadi anak. Itulah tipe anak. Dan kalau kita pun mengosongkan diri dari cara hidup yang lama dan menerima hidup yang baru yang berasal daripada Bapa, yaitu hikmat yang dari atas, penuh kita terima, kita akan sama seperti Yesus. Dan saya baca di dalam Roma 8 ayat 28-29. Oh, kemana orang ini? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus menjadi kakak tertua kita. Dia manusia seutuhnya. Dia manusia mencapai gambar rupa Allah sesuai rencana Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Artinya dia benar-benar anak yang melakukan kehendak Bapa. Dan demikian juga kita dituntun oleh Dia supaya kita berkeadaan sama. Nah, di dalam Roma 8 ayat 14-nya dikatakan bahwa setelah Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita, kita dituntun. Semua orang yang dipilih, dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Tujuannya itu, kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16, apa sih maksudnya di sini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada anak, percaya apanya? Dibaca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Dan dikatakan ya jelas bahwa hidup itu milik Bapa, milik Allah di dalam Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Diutus ke dalam dunia supaya kita mengenal Dia yang benar. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Jadi Yesus ini jelas sekali, dia adalah Adam yang akhir, manusia yang kedua sebelum Adam. Karena Adam telah gagal melakukan kehendak Bapa, dilahirkan manusia kedua, Yesus Kristus. Dia melewati pencobaan, dia tetap taat kepada Bapa. Ya karena Adam tidak melakukan kehendak Bapa. Jangan makan buah ini, nanti kamu mati, malah dimakan. Kenapa dia mau makan? Karena menuruti keinginan daripada pencoba itu, iblis. Menjadi anak iblis lah. Dijelaskan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Bukan hanya ada anak Allah, ternyata ada anak iblis. Apa yang membedakannya? Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran dan tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi yang menentukan kita menjadi anak iblis atau anak Bapa adalah keinginan siapa kita perbuat. Kalau keinginan-keinginan dari iblis, yang adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dari keinginan Bapa, ya kita menjadikan dia Bapa kita, sumber sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini. Nah, pengertian Bapa itu sumbernya dari mana? Perintah ini, keinginan ini dari siapa? Nah, gitu Bang Arif. Tapi temen tadi satu tuh. Terima kasih. Enggak. Ini ada Bang Uco ini, Sitison ini. Sitison ini beda versi dengan Bang Suki. Si Uco ini menganggap bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, katanya Bang Suki. Silakan. Saya tanggapi dulu, brother ya. Saya tanggapi.
Menurut sudut pandang brother, Yesus yang disebut Kristus, siapa dia? Yesus disebut Kristus. Iya, siapa dia? Iya, dia itu manusia yang ditunjuk oleh Bapaknya. Baik, manusia ya. Iya, manusia. Anda katakan manusia. Bagaimana dengan ayat 1 Korintus 6 ayat 14 berkata begini, maka Allah telah membangkitkan Tuhan itu dan akan membangkitkan kita juga dengan kuadratnya. Gimana itu? 1 Korintus 6 ayat berapa? 14. Iya, 1 Korintus 6 ayat 14. Allah membangkitkan Tuhan. Gimana itu? Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa. Iya, yang membangkitkan ya Allah. Iya. Ini Tuhan ini siapa Tuhan ini? Ya, itu maksudnya Tuhan, maksudnya penguasa itu ya anak itu, Bang. Modifikasi ayat kamu. Ini jelas sekali, brother. 1 Korintus 6 ayat 14 jelas sekali, maka Allah telah membangkitkan Tuhan itu dan akan membangkitkan kita juga dengan kuadratnya. Anda modifikasi kata Tuhan, hati-hati kamu. Iya, kan begini, Bang. Gimana? Allah yang membangkitkan Tuhan, yang membangkitkan Yesus kan maksudnya. Iya, berarti Yesus Anda bilang tadi manusia, kenapa Tuhan di sini? Ya itu terserah Abang, kalau Abang katakan Tuhan. Terserah bagaimana ada. Oke, saya baca ini, Bang. Saya baca ini ya. Saya baca ini. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, ya. Maria mengandung dari Roh Kudus, lahirlah anak yang disebut sebagai anak Allah. Bang Suki, sebentar. Aku putus dulu ya. Bang Handi, semuanya aku turun dulu ya. Bateraiku tinggal sedikit, 9%. Shalom, assalamualaikum. Shalom. Kak ya, mutawarat 10 ya. Iya. Ya, saya lanjut ya. Ya, lanjut. Ya, tentu kita tahu ya di Matius 4 ayat 3 di situ ada iblis mengatakan dia anak Allah. Ya, Yesus anak Allah. Oke. Nah, lalu saya ke Yohanes 10. Yesus pun mengakui dirinya sendiri. Yohanes 10 ayat 36, kalimat terakhir, aku anak Allah. Oke. Lalu saya baca ke sini, Bang. Saya baca ke Lukas mana dia tadi? Lukas 3 ayat 38. Anak Enos anak Set. Set ini anak Adam. Adam itu anak Allah. Bukankah kita juga keturunan daripada Adam yang adalah anak Allah? Yesus anak Allah. Kalau demikian setara dia. Kenapa Yesus harus hadir? Karena anak Allah yang pertama ini tidak melakukan kehendak Bapa. Maka harus dilahirkan anak Allah yang kedua. Nah, anak Allah yang kedua berhasil hidup di dalam ketaatan, ketundukan kepada Bapa. Bapa mengatakan, duduklah sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, karena anak yang pertama ini taat duduk di sebelah kanan Bapa, dengan kuasa Bapa semua kuasa yang iblis itu dikalahkan, ditundukkan di bawah kasih Yesus. Bapa yang mengalahkan. Karena ketaatan anak. Karena anak yang pertama nih yang tunggal mencapai gambar rupa Allah, dia dijadikan yang sulung, menjadi kepala tubuh terhadap kita. Nah, saya baca lagi yang lainnya ya supaya jelas nih. Di dalam Yohanes ya. Yohanes 1 ayat 17. Begini. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Lalu saya pergi ke Ibrani 3 ayat 5 dan 6. Ayat 5 bicara tentang Musa dan ayat 6 bicara tentang Yesus. Saya baca.
Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 46, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Ibrani 3 ayat 6-nya. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Yesus kepala rumah, mengepalai rumah yang lainnya, dan yang lainnya itu rumahnya adalah kita. Apa maksudnya rumah itu? Saya baca dalam Yohanes 2. Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat 21 menjelaskan, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi tubuh Yesus, rumah Tuhan, bait Allah, di mana Bapa mau tinggal diam. Bukankah Paulus yang diangkat oleh Yesus pada saat Yesus sudah di atas surga, yang akan memberitakan namanya dan dipenuhi oleh Roh Kudus, Kisah Rasul 13 ayat 9, dipenuhi oleh Roh Kudus, mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 45, Yesus adalah Adam yang akhir. Lalu saya baca ke sini, sorry, ini tadi bait Allah, kok saya ke sana ya. Mas ke dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Tubuhnya Yesus bait Allah, rumah Tuhan, Bapa mau tinggal. Nah kalau Bapa mau tinggal, kita harus kosongkan diri kita. Kita nggak boleh menduduki kursi tahta di dalam diri kita. Harus Bapa yang menempatinya. Demikian juga kita, dikatakan rumah Tuhan, rumah Allah. Bapa mau tinggal di dalam diri kita. Tetapi Yesus sudah menjalui, memberikan Bapa tinggal dalam dirinya dan kepenuhan Allah. Maksudnya dia Tuhan, itulah Tuhan. Yang ditujukan kepada Yesus, katanya gini, segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Itulah pengertian dari kata Tuhan, gelar buat Yesus. Pengertiannya ke sana, karena apa? Dia kan Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau kita panggil Tuhan kan masih sulit. Harusnya kan Tuhan, apa ya, kalau direktur itu direktur utama. Kalau Tuhan yang lebih mulia, lebih tinggi dari Tuhan segala Tuhan apa? Kan dibedakan saja pakai kata hak, ditambahin saja di Tuhan. Itu hanya untuk membedakan, kita manggil dia sebenarnya Tuhan di atas segala Tuhan. Dan bukankah banyak ayat mengatakan dia pemimpin, dia penguasa, dia imam. Namanya imam itu melayani Bapa dan kita mengikutinya. Begitu Bang. Baik ya, berarti Anda versi berbeda ya. Iya. Tapi di sini saya mendengar tentang perkataan Anda tentang Musa ya. Di sini di dalam Keluaran 7 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah. Bagaimana itu? Iya, sama berarti Bang. Musa Allah ini. Ya jadi kan gini Bang, Yohanes 10 ya, Yohanes 10. Gimana itu? Nah begini, saya baca. Musa sebagai Allah itu gimana? Iya, ini saya baca begini. Yohanes 10 ayat 34, 35, 36. Saya baca gini, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Ayat 35-nya, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah. Sedang kita berarti Allah ada berapa ini menurut Anda? Gimana sih pengertiannya? Anda kan katakan saya ini berarti ada berapa Allah, sedangkan Allah cuma satu. Iya, maksudnya gini Bang. Gimana? Allah kan cuma satu. Dia punya firman. Kalau firman ini diterima oleh manusia, disebut sebagai Allah juga. Jadi anak Allah maksudnya. Maksudnya anak Allah. Dan ini Yesus Musa Allah ini gimana ini? Musa Allah apa? ini. Musa Allah, Keluaran 7 ayat 1.
Iya kan dia memerintahkan, dia menyampaikan firman melalui Musa. Musa mendengarkan firman dari Bapa A, sampaikan kepada Firaun A, dia sampaikan kepada Firaun A, tapi dia melalui nabinya Harun. Harun kasih tahu A, dia kasih tahu A. Ya baik. Itu ya. maksudnya Allah. Makanya Yesus itu yang diutus itu menyampaikan firman Allah. Baik. Jadi Yesus menurut Anda dia utusan ya? Ya dia anak yang diutus, Bang, anak ya. Perhatikan dia anak gitu. Ya, maka anak lebih besar daripada yang berfirman. Gitu. Siapa yang bilang, Bang? Hah? Dia anak. Kan dia bilang anak Allah, Bang. Anda kan tadi bilang Yesus mengajar. Apa yang Yesus katakan, berarti itu gambaran Bapa itu kan? Bukan, maksudnya apa yang Yesus sampaikan itu berasal daripada Bapa. Berarti dia lebih besar daripada yang berfirman, karena dia kan yang menjalankan. Lo bagaimana kalau abang menyuruh anak abang, lebih besar anak apa abang? Baik. Saya pokoknya kalau kita mengerti kata anak, Bang, di dalam kehidupan di keluarga kalau aja. Kamu katakan dia utusan, ya, anak Allah, ya bagaimana dengan Matius 5 ayat 17? Dia menggenapi kitab para nabi dan hukum Taurat. Siapa gerangan Yesus ini kok bisa menggenapi seluruh kitab para nabi dan hukum Taurat? Kalau Anda katakan dia utusan, maka utusan lebih besar daripada yang berfirman. Ayo. Oke, saya baca ini, Bang. Baca kamu. Saya baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Bukan 1 Yohanes, Yohanes pasal 5 ayat 17. Iya, saya tahu itu menggenapi Taurat. Ini jawabannya di sini. Saya kasih jawabannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bukankah Allah Bapa ini melahirkan Yesus? Karena Yesus dilahirkan oleh Allah, maka dia berasal dari Allah. Pertanyaan begini, dengar dulu. Ini bicara tentang penggenapan ini. Siapa Yesus ini kok bisa menggenapi kitab para nabi? Siapa dia? Kalau Anda katakan dia utusan, maka utusan lebih besar daripada yang berfirman. Ayo. Abang pernah baca nggak? Tunggu dulu ayat ini dulu. Kamu ini begini, Bang. Dia menggenapi kitab para nabi ini, hukum Taurat. Siapa dia? Oke, saya baca dulu ini, Bang. Baca baik-baik. Baca ayat itu dulu. Kamu mau lompat sana, lompat sini. Lo bukan lompat, Bang. Ini saya kasih jawabannya. Kan Alkitab menjawab dirinya sendiri, Bang. Jadi ayat 5, Matius 5 ayat 17 ya. 5 baca dulu, ayat 17. kamu tahu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi. Siapa dia ini? Yang bisa hebat begitu menggenapi kitab para nabi dan hukum Taurat? Ya, tunggu dulu, Bang. Saya cari ya, mana nih? Masih. Iya, Bang. Saya baca salah satu ini ya. Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat, tetapi terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah ini berbicara kitab para nabi digenapi. Kamu bawa kasih. Ini bicara dia menggenapi kitab para nabi. Ini seluruh kitab digenapi oleh Yesus. Siapa dia ini? Iya, tunggu dulu, tunggu. Oke ya. Aduh, ternyata kamu tidak mengerti ayat ini ya. Lu bukan mengerti, Bang. Nih, saya baca dulu. Abang, kalau kitab digenapi Yesus, siapa dia ini? Kok begitu hebat? Anda bilang utusan, kok bisa menggenapi kitab-kitab para nabi nih? Ya, nih ya, saya bacakan nih. Matius 22 ayat 37 apa? Sampai Kasih lagi 40. Perhatiin, Bang, perhatiin dulu. Ayat 40-nya ya. Ini kan ada hukum kasih, Bang. Ya, 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan ini. Dan hukum Taurat. Ngerti, digenapi ini oleh Yesus. Siapa dia ini? Ini saya baca yang 40-nya, Abang dengar ya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya apa, Bang? Kalau orang memiliki kasih, dia dapat mengenapi hukum. Aduh, parah kamu. Ya, ini tadi bukan makanya saya mau baca. Ini diskusi nih. Iya, diskusi bener, Bang.
Nih, makanya abang coba dengar dulu ya. Ini yang 1 Timotius 4 yang lain. ayat bisa diskusi deh ini. 7 dan 8. Bentar dulu. Kita sapa dulu. Has, selamat malam Has. Has dibuka binnya Has. Ya, Has, selamat malam Has. Selamat malam Has. Dibuka binnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kristen ya? Islam Kristen? Ya Islam lah. Oh Islam, oke. Silakan dibuat dulu Bang ya, kita tunggu Bang ya. Ya, Nyong gimana Nyong? Ya, Nyong gimana Nyong? Nyong dengan Pak Sugi ya, Pak Sugi tidak menuhankan Yesus. Anda gimana Yesus betul? Ya, kalau betul. Ya. Pak Sugi tidak menuhankan Yesus, ya, tergantung imannya. Ya, sesama Kristen ya. Saya baca ini dulu Bang. Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi semua orang yang mengasihi sesama manusia, dia menggenapi hukum Taurat. Bukankah demikian Yesus datang ke dalam dunia ini mengasihi kita? Saya bacakan dalam Yohanes 4:15. Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihku. Bang Suki, prinsipnya Anda tidak menuhankan Yesus betul? Iya, Yesus bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke, silakan Yong, gimana tanggapannya Yong? Gimana Yong? Ya terserah dia mau bilang. Kalau saya anak kan Kristen, ini kan anak Kristen. Iya. Iya. Jadi menurut Anda Yesus Tuhan betul? Iya. Menurut Anda Yesus Tuhan, menurut Pak Suki bukan Tuhan. Ini gimana nih konsepnya nih? Iya, gimana menurut Nyong? Apa pengertian gelar Tuhan buat Yesus itu bagaimana menurut Abang Nyong? Ya. Kalau Tuhan itu diambil dari kata kurios yang artinya pemimpin, bahkan penguasa, majikan ya. 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 Berarti Yesus bukan Tuhan pencipta alam semesta ya? Jadi menuhankan di sini bukan berarti kita berpikir bahwa sang pencipta memang benar juga ketika kita menuhankan dia, ya pasti ada sifat-sifat seperti itu. Tetapi ada dalam ayat dalam Alkitab mengatakan bahwa perut merupakan Tuhan mereka ketika orang-orang yang disampaikan oleh Yesus, di mana dalam kehidupan mereka hanya memikirkan perut, makan minum. Oke, bagi anda Yesus itu Bapa sendiri atau bukan? Bagi saya Yesus itu adalah Bapa. Oke, menurut Pak Suki Yesus itu Bapa atau bukan? Iya, bukan lah, namanya dia anak ya tetap anak gitu, bukan Bapak. Iya. Bagi Nyong bukan Bapak, Bapak bagi Pak Suki bukan. Ini gimana konsepnya nih? Iya, jadi kan begini Bang, kalau kita baca di Yohanes 3 ayat 16 aja kan jelas. Karena begitu kasih Allah, yang mengasihi itu Allah. Ya, lalu dia utus anaknya untuk mengasihi kita. Karena apa? Di dalam Yohanes 5 ayat 26. Di dalam diri Bapa ada hidup, dalam dirinya sendiri. Diberikanlah hidup itu di dalam anaknya. Nah, makanya anak diutus ke dalam dunia. Nah, waktu diutus dia karuniakan anak kan, barang siapa percaya dia akan peroleh hidup kekal. Nah, maksudnya apa? Di sini apa yang dikaruniakannya sebetulnya anak itu? Itu di 1 Yohanes 5 ayat 11. Begini, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ya, berarti hidup antara anak ini yang harus kita terima. Menurut Abah Sugi, Bapak bukan Yesus. Menurut Bang Inyong, Bapak adalah Yesus. Yesus adalah Bapak. Ini gimana pula ini caranya nih? Karena dalam Yohanes 14
ayat 6 sampai 10, ya, Yesus mengklaim dia adalah Bapa, disampaikan kepada Filipus. Sehingga waktu bercakap-cakap dengan Filipus bertanya kepada Yesus, di manakah Bapa itu? Namun Yesus katakan, sudah sekian lama engkau bersama-sama denganku, namun engkau tidak tahu. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Dan klausul statement selanjutnya, Yesus katakan, ya, bahwa Yesus itu adalah Bapa. Mau Bapa yang mana lagi? Mau Bapa yang mana lagi yang bisa kutunjukkan kepada kamu, Filipus? Artinya, enggak, ini kan kita kalikan satu, kita kalikan satu ini. Artinya satu. begini. Iya. Pada tuh artinya kita sudah tidak bisa menafsirkan ayat ini lagi, karena secara literasi, secara eksplisit, spesifik, bahwa Yesus sudah mengakui bahwa dirinya adalah Bapa. Dan dalam kitab Wahyu, Anda mengakui Yesus itulah Bapa. Pak Sugi, tolong dibawakan data-datanya kalau Yesus itu bukan Bapa, biar kita dengar yang di bawah juga yang dengar. Jadi pembelajaran. Biarkan dengan Pak Sugi aja, Bang Dato. Biarkan. Ya. Silakan Pak Sugi. Silakan dibantah, Pak Om Sugi. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kalau namanya menyatakannya itu, utusan itu membawa pesan, perintah, pekerjaan daripada Bapa, sehingga kita bisa apa yang diperbuat oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, itu berasal daripada Bapa. Yang Yesus maksudkan, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Itu semua yang dikerjakan Yesus itu perintah dari Bapa. Perbuatan-perbuatan Yesus itu perbuatan daripada Bapa. Itu maksudnya, bukan dia Bapa. Sama seperti gini, Bang Inyong itu orang kaya lah, sepandang punya duit banyak. Lalu ada suatu daerah itu kena bencana, karena Bang Inyong berbelas kasihan, mau membantu orang di daerah itu. Abang utus anaknya. Yang namanya anak taat, Bang. Segala sesuatu yang dikerjakan anak itu perintah daripada Bapak, pesan daripada Bapak. Disampaikanlah kepada orang di sana, selamatkan orang sana. Dan orang sana berinteraksi kepada anak. Nah, karena merasa anak itu dibilang, aku telah tertolong oleh anak abang ini. Tapi anak mengatakan, aku diutus Bapak saya. Kan demikian, Bang, bagaimana orang sana mengatakan, enggak, udah kamu Bapak. Bukan begitu maksudnya, kan Allah nggak kelihatan, Bang. Roh. Ya kan 1 Timotius 6 ayat 16 juga mengatakan, dia tidak terhampiri. Ya kan, dia di dalam terang yang cahaya yang tak terhampiri. Itu Bapa, keadaannya begitu. Yesus ini dijelaskan oleh Paulus 1 Korintus 15 ayat 45, dia Adam yang akhir. Kenapa dia datang? Ya karena Adam yang pertama tidak melakukan kehendak Bapa, yang ini melakukan kehendak Bapa. Nah, supaya kita kembali menjadi anak-anak Bapa. Itulah tujuannya diselamatkan. Ya, menjadi pertanyaan saya, Yahweh itu dalam zaman perjanjian lama, orang Yahudi memanggil Yahweh selain Hasya, apa sebenarnya kalau dia bukan Bapa? Betul tidak? Hasem, iya. Yahweh itu Bapa, tapi bukan anak. Udah jawab kan, bahwa Yehova itu adalah Bapa. Tetapi dalam Yohanes 5 ayat 43, brother, di situ dikatakan, ini Yesus sendiri, aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Ya. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Artinya, ketika Yesus itu, ya, yang namanya Bapa itu, dan dia klaim bahwa dia itu adalah Bapa, dia datang dalam nama itu,
Orang-orang Yahudi menolak dia. Tetapi jikalau dia datang dengan namanya sendiri sebagai manusia, ya, diartikan kepada orang lain, maka orang-orang Yahudi menerima. Di sini menunjukkan bahwa dalam Yohanes 5 ayat 43, bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa nama Bapa itu adalah namaku. Nah, bagaimana saudara Suki memisahkan antara Yesus dengan Bapa? Berarti Tuhan orang Kristen ada 3. Karena kalau kita mengikuti syahadat orang Israel, Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Hai Israel, dengarlah. Tuhan itu namanya dan Tuhan itu esa, satu. Apakah orang Kristen memiliki 3 Tuhan? Ini yang tidak dimengerti oleh saudara-saudara kita. Nah, kalau saudara Suki menolak bahwa Yesus itu bukan Bapa atau bukan Yahweh, dalam Keluaran 6 ayat 3, di situ dikatakan, ya, aku telah menampakkan diri kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi dalam namaku Yahweh, aku belum menyatakan. Padahal dalam ayat yang lain dalam kitab Keluaran, nama Yahweh itu adalah nama Tuhan. Nama Allah itu sebenarnya. Tetapi dalam Keluaran 6 ayat 3, itu jelas. Berarti ada satu nama yang dari Yehova itu yang Tuhan akan nyatakan. Tepat yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 5 ayat 43. Tepat apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 10. Di mana Yesus mengakui kepada Filipus bahwa Yesus itu adalah Bapa. Bagaimana Filipus melihat Yesus, seperti itulah Yesus Filipus melihat Bapa. Nah, dalam Yohanes 16 ayat 5 sampai 26, ya, di situ Yesus berterus terang bahwa apa yang dia ucapkan ketika dia menarasikan bahwa dia dengan Bapa hubungannya, bahkan dia dalam menyampaikan doa di Taman Getsemani, sepertinya kalau kita melihat ada 2 pribadi yang berkomunikasi. Tetapi dalam Yohanes 16 ayat 25 sampai 26, Yesus katakan, akan tiba saatnya aku tidak akan lagi berkata-kata dengan kata kiasan, tetapi ada waktunya saya akan berkata-kata dengan berterus terang, menyampaikan Bapa itu kepadamu. Itu jelas. Nah, kalau saudara menolak bahwa semua dalil saya dan narasi saya, saudara menolak bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya, sekarang saya mau katakan, mengapa kami menuhankan Yesus? Karena dia adalah penebus. Dalam Yesaya 43 ayat 4, di situ dikatakan, aku memberikan manusia sebagai ganti nyawaku. Dalam Yesaya 44 ayat 6,